Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tanggapan kami terhadap kasus di ruang kelas yang telah kami amati selama kami mengikuti PLP PPL 1 di SMP Negeri 9 Padang. Nah, adapun anggota kelompok kami yang pertama yaitu saya sendiri, yaitu Ningsih. Kemudian ada Muhammad Daud. Bagaimana Bang Daud? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian ada Kak Laili Raudatul Mustaidah. Kak Laili. Ya, aduh, ya. Kemudian ada Kak Makfiroah. Ya, Kak Ningsih, perkenalkan nama saya Makfiro. Terima kasih. Kemudian ada Kak Nanda Novera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian ada Kak Nova Rozana. Dir. Oke. Kita mulai kasus kita. Nah, kasus yang akan kita bahas ini ada 3 kasus. Nah, kasus pertama, kasus kedua, dan masuk kepada kasus yang ketiga. Nah, ini dia kasus kita yang pertama. Ningsi bacakan dulu kasusnya, yaitu yang terjadi, kita bayangkan jika kita menjadi seorang guru matematika di kelas 7. Nah, saat ini kita hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau MEAN. Kemudian untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pelajaran, kita mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal yang telah kita berikan. Kemudian kita meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal dengan benar sesuai dengan langkah yang telah kita siapkan. Beberapa saat kemudian kita meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal. Kemudian peserta didik ternyata mampu mengerjakan soal tersebut dengan benar. Nah, adapun pertanyaannya yaitu, menurut Anda atau kita sebagai seorang guru, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua, yaitu tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Nah, kasus yang pertama ini akan dibahas oleh siapa? Kak Leli. Oh, kepada Kak Laili. Kepada Kak Laili kami persilakan. Silakan Kakak untuk membahas. Baiklah, terima kasih kepada Ningsih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kasus yang pertama, yaitu menurut kelompok kami, yang membuat peserta didik itu mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua atau tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal yang telah diberikan oleh guru, itu karena uh, urutan atau langkah-langkah yang dibuat dan diajarkan guru kepada peserta didik itu sangat jelas dan mudah dimengerti oleh peserta didik. Sehingga urutan atau langkah-langkah dapat diterapkan peserta didik pada soal kedua meskipun tanpa melihat urutan maupun langkah-langkah pengerjaan soal yang telah diajarkan oleh guru. Hal ini dapat dilihat ketika digunakan pada soal yang selanjutnya, meskipun peserta didik tidak melihat urutan maupun langkah-langkah yang telah diajarkan oleh guru pada penerapan soal kedua, peserta didik mampu mengerjakan soalnya dengan baik. Selain itu, pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan dalam pengerjaan soal menggunakan urutan ataupun langkah-langkah tersebut membuat peserta didik terbiasa dan dapat mengerjakan soal kedua meskipun tanpa melihat urutan maupun langkah-langkah pengerjaan soal yang telah diajarkan oleh guru. Hal ini sesuai dengan teori belajar, yaitu teori behavioristik, di mana ketika guru memberikan stimulus, maka si siswa atau peserta didik itu akan memberikan respon, yaitu berupa
eh, ketika diberikan soal karena telah dilakukan pengulangan berupa latihan yang berulang-ulang dari penerapan urutan maupun langkah-langkah pengerjaan soal yang telah diberikan oleh guru, maka siswa merespon dengan mampu mengerjakan soal berikutnya meskipun tanpa melihat langkah-langkah pengerjaan soal. Baiklah, itu jawaban dari kami. Saya wakili, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Laili yang telah menjelaskan solusi dari kasus 1. Kemudian apakah ada tambahan dari kakak atau abang? Baik, saya ingin menambahkan jawaban untuk kasus 1. Boleh di next slide-nya? Oke, kami persilakan kepada Kak Nanda Novera untuk menambahkan penjelasannya. Baik, pada kasus 1 itu diumpamakan bahwa ada pelajaran matematika. Jadi anak tersebut mampu menjawab soal matematika walaupun sudah diberi latihan tanpa melihat langkah-langkahnya. Nah, di sini bukan hanya soal matematika, namun soal fisika, soal IPA yang berkaitan dengan eksak. Apabila si anak tersebut sudah melakukan menjawab soal latihan berulang-ulang kali, maka adanya memori. Jadi si anak itu mampu mengingat langkah-langkahnya tanpa melihat lagi atau mematokkan dari hasil jawaban si guru tersebut. Nah, di sini menurut kami pada kegiatan belajar pada kasus 1 itu menerapkan metode drill, di mana menurut Sriono, drill tersebut adalah latihan dengan praktek yang dilakukan berulang kali untuk mendapatkan keterampilan dan ketangkasan praktis tentang pengetahuan yang dipelajari. Nah, lebih dari itu diharapkan agar pengetahuan atau keterampilan yang telah dipelajari itu menjadi permanen, sehingga dapat dipergunakan saat latihan-latihan selanjutnya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Nanda dan juga Kak Laili yang telah menjelaskan terkait dengan kasus 1. Berarti kesimpulannya yaitu guru tersebut menerapkan teori behavioristik dan juga metode drill di mana melakukan suatu kegiatan secara terus-menerus sehingga dapat diikuti oleh siswa dan diterapkan kepada pembelajaran yang telah mereka pelajari atau yang sudah diajarkan oleh guru tersebut. Nah, terima kasih. Selanjutnya yaitu masuk kepada kasus yang kedua. Nisi bacakan kasusnya, mohon disimak. Nah, di sini ada Rina yang merupakan seorang guru di kelas 1 SD. Kemudian sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Nah, kami persilakan kepada Bang Daud untuk menjelaskan terkait dengan kasus 2 ini. Di mana pertanyaannya yaitu, menurut Abang, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usianya? Kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada Ningsi sebagai moderator. Eh, Menurut saya, berdasarkan hasil diskusi kelompok kita, di mana yang dapat dilakukan oleh Rina ini adalah untuk membantu peserta didiknya, yaitu dengan mengajarkan peserta didik tersebut berhitung dengan jari. Kenapa demikian? Karena jari merupakan salah satu teknik menghitung yang cukup populer diterapkan kepada anak-anak. Metode ini disebut juga dengan matematika. Ini dapat melakukan perhitungan sederhana secara cepat, namun tetap efektif. Walaupun memang penggunaan matematika dapat berjalan efektif ketika bilangan angkanya berjumlah 2 angka, yaitu di bawah 100. Namun, manfaat yang ditawarkan adalah meningkatkan kemampuan matematika anak. Misalnya, meningkatkan kemampuan perkalian pada anak yang kesulitan belajar matematika. Di mana pada kasus ini ada pertanyaan yang kedua, ya kan? Di mana mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Nah, kenapa kita sarankan hal tersebut? Karena
Dengan menggunakan jari tangan sendiri, ketika berhitung akan memudahkan peserta didik dalam mengingat hal itu dapat diulang-ulang oleh peserta didik. Itu saja. Selain itu, media pembelajarannya sangat mudah ditemukan dan digunakan. Karena kan dengan jari matika kan, memang pakai tangan sendiri, jadi itu lebih mudah diingat. Kemudian, argumen ini juga sesuai dengan teori jari matika yang dikemukakan oleh Septi Penny Wulandari, yaitu jari matika adalah suatu cara menggunakan berhitung operasi kaba taku, kali, bagi, tambah, kurang, dengan menggunakan jari dan ruas jari tangan. Menggunakan jari tengah. Metode jari matika ini yang saya sebutkan tadi dikemukakan oleh Ibu Septi Penny Wulandari. Di sisi lain, jari matika terdengar akrab bagi orang Indonesia dan lebih mudah menangkap maksud bahwa jari matika adalah menggunakan jari untuk matematika. Penggunaan jari matika tergolong gerak visual dan juga termasuk dalam media kelakuan yang dicontohkan oleh guru sewaktu mengajar. Dengan menggunakan jari-jari tengah, penggunaan jari matika ini sangat efisien, murah, semua orang memiliki baik siswa, guru maupun orang tua. Media ini bersifat tahan lama, bisa digunakan sepanjang masa. Siswa tidak akan berebut dengan teman lainnya, yaitu seperti ini. Dengan menggunakan jari matika itu menggunakan jari sendiri. Jadi ini siswa akan digunakan sejak dia kecil, bahkan sampai dia ketika sudah ke perguruan tinggi. Kenapa demikian? Karena ini langsung dengan tangan sendiri dan itu akan lebih mudah mengingat si siswa ini, si peserta didik ini dalam berhitung. Dan ini juga berdasarkan pengalaman pengalaman pribadi ya, di mana ketika dulu masih SD juga sering belajar dengan menggunakan jari sendiri. Dan ini juga sering diterapkan kepada anak-anak sekarang, bahkan ketika masih kecil mereka sudah diterapkan sama orang tuanya, ini berapa satu, ini berapa dua, sudah diterapkan kepada anak-anak kecil bahkan sejak dini. Dan hanya sekian dari saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bang Daud yang telah menjelaskan terkait dengan kasus 2. Nah, apakah ada penambahan dari kakak-kakak yang lain? Izin moderator, izin menambahkan terkait dengan Baik, kami persilakan kepada Kak Makfiroah untuk menambahkan. dengan yang disampaikan Bang Daud tersebut, saya sangat setuju sekali dengan menerapkan trik dan metode pembelajaran yang tepat, maka peserta didik akan mendapatkan ilmu sesuai dengan harapan dari si guru, sehingga tujuan pembelajaran pun akan tercapai. Itu juga dengan pembelajaran IPA. Contoh pada umumnya setelah berdasarkan survei yang dilakukan PPL kemarin terkait dengan antusias si peserta didik dalam pembelajaran IPA itu pada umumnya mereka lebih lebih kurang minat terhadap pembelajaran IPA di bagian fisika. Nah, itu juga bisa kita terapkan mungkin dengan cara dan metode dan trik lain yang bisa kita terapkan nantinya pada saat kita melakukan praktik lapangan terbimbing nantinya bersama dengan guru pamong. Nah, di lain sisi, berdasarkan penjelasan tadi, itu sangat penting dilakukan. Mengapa demikian? Karena kita sebagai seorang guru tidak hanya mengajarkan siswa berdasarkan hanya berpatokan kepada guru, maksudnya itu buku atau media pembelajaran saja, tetapi kita juga harus mengembangkan dari diri peserta didik tersebut dengan cara melakukan praktek langsung gitu. Jadi misalnya dalam kasus tersebut dalam perhitungan, jadi kita tidak hanya mengajarkan teori-teori saja, tetapi kita juga harus melakukan praktek langsung, sehingga peserta didik itu akan merekam dan mengingat dengan sangat jelas bagaimana tekniknya, bagaimana caranya, sehingga ilmu yang didapatkan itu menjadi lebih bermakna dan lebih lama tahan ingatan mereka itu. Jadi walaupun beberapa tahun ke depan atau misalnya mereka di jenjang SD atau SMP, nanti di perguruan tinggi mereka masih mengingat terkait dengan pembelajaran yang diberikan oleh guru tersebut. Mungkin sekian saja dari Fira, Kak. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Kak Vira yang telah menambahkan dari jawaban dari Abang Daud. Jadi sangat jelas ya terkait dengan kasus 2, kita dapat menerapkan praktek ketika kita mengajarkan matematika di tingkat SD agar ingatan siswa tersebut bisa mereka ingat dari tingkat SD sampai mereka melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, kemudian masuk kepada kasus 3. Nah, Ningsi bacakan kasusnya. Nah, di sini ada Made, yaitu seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri di wilayah Bali. Kemudian, si Made ini mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia dan ia sedang mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar. Nah, kemudian terdapat beberapa contoh teks deskripsi yang menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made ini pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Nah, contoh yang diberikan si Made ini merupakan contoh teks deskripsi tentang pantai dan juga makanan khas Bali. Nah, yang menjadi pertanyaannya yaitu, menurut Anda atau menurut kita, apakah pertimbangan dan keputusan Made ini sudah sesuai? Kemudian prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Nah, jelaskan jawaban kita dengan menyertai teori yang ada. Nah, kami persilakan kepada Kak Nova untuk menjelaskan terkait dengan solusi ataupun jawaban dari kasus 3. Kepada Kak Nova, kami persilakan. Oke, terima kasih Ningsih. Nah, jadi pada kasus 3 di sini menjelaskan bahwa Ibu Made ini merupakan guru bahasa Indonesia yang sedang mengajarkan teks deskripsi. Nah, di mana Ibu Made ini mencoba untuk memberikan contoh, di mana contohnya ini mengenai tentang pantai dan makanan khas di Bali. Nah, pertanyaannya, apakah pertimbangan dan keputusan Made ini sudah sesuai? Nah, jadi berdasarkan diskusi kelompok 3, pertimbangan dan keputusan yang telah dibuat oleh Made ini merupakan keputusan yang tepat. Kenapa? Karena Made ini menggunakan pertimbangan itu berdasarkan latar belakang dari peserta didik, yaitu konsep yang memikirkan kondisi peserta didik sebagai individu yang unik dengan memperhatikan kultur dan budaya yang setempat, di mana sebelumnya kita pahami dulu tentang tes deskripsi. Jadi tes deskripsi ini merupakan salah satu bentuk tulisan yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci mengenai tentang suatu objek, tempat, orang, ataupun situasi. Nah, jadi dengan kata lain, teks deskripsi ini mengajak para pembaca untuk dapat masuk dalam dunia visual melalui deskripsi yang telah dijelaskan dengan detail. Nah, hal inilah pertimbangan Made yang telah dilakukan sudah sangat sesuai mengenai pembelajaran tes deskripsi, karena Ibu Made ini memberikan contoh secara nyata mengenai deskripsi pantai dan makanan khas di Bali. Nah, jadi karena adanya bukti nyata yang diberikan oleh guru Ibu Made ini memberikan peserta didik itu dapat memahami lebih jelas mengenai benda yang dilihat dan dapat mendeskripsikannya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, prinsip apa yang digunakan oleh Made dalam kasus ini, dan elaborasikan jawaban Anda dengan menyertai teori yang ada. Untuk kasus mengenai deskripsi, Made mempertimbangkan belajar dengan cara memperhatikan dan memikirkan situasi peserta didik. Nah, Made ini melakukan pengamatan bahwa peserta didik akan lebih paham jika contoh yang digunakan ini itu dikemas dalam visualisasi bentuk nyata atau bentuk secara asli yang dapat dilihat oleh peserta didik.
Hal ini sesuai dengan salah satu teori, ciri teori belajar sosial kognitif yang melibatkan berbagai proses pembelajaran yang meliputi memperhatikan, mengingat, dan meniru tingkah laku atau timbal balik yang sesuai dan diakhiri dengan rangsangan positif. Nah, kenapa kelompok 3 memilih teori kognitif sosial? Karena secara pengertian itu sudah jelas teori kognitif sosial ini yaitu teori yang menonjolkan gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia ini dapat terjadi dalam sebuah lingkungan sosial. Nah, di mana hal ini dapat terjadi karena um, adanya pengamatan dari orang lain. Jadi manusia ini dapat memperoleh pengetahuan ataupun keterampilan ini berdasarkan lingkungan sosial yang ada di lingkungannya. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Nova yang telah menjelaskan terkait dengan kasus 3 dengan sangat jelas. Kemudian, apakah ada tambahan dari kakak atau abang? Kira izin menambahkan Kak Ningsih. Baik, kami persilakan kepada Kak Makfiroah untuk menambahkan. Baik, terima kasih Kak Ningsih selaku moderator. Terima kasih terkait dengan penjelasan yang diberikan oleh Kak Nova tadi terkait dengan pertanyaannya tadi. Itu saya sangat setuju karena pembelajaran yang baik itu tambah lagi pembelajaran yang baik itu yang pertama tadi contohnya dipraktekkan secara langsung, kemudian itu berdasarkan kearifan budaya dapatkan Nova tadi. Mengapa? Karena tadi dari kasus itu diterapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, jika kita terapkan hal itu dalam pembelajaran IPA itu sangat-sangat bagus. Itu namanya kalau tidak salah itu namanya etnoscience, pembelajaran IPA berbasis etnoscience namanya atau kearifan lokal. Jadi pembelajaran IPA ini terutama salah satu contohnya adalah fisika. Contohnya pada pembelajaran fisika yang kita ajarkan itu contohnya terkait dengan pemuaian suhu dan kalor. Nah, itu bisa kita terapkan kaitkan dengan etnoscience atau kearifan budaya lokal tadi. Contohnya kalau dalam budaya Minang, contohnya itu ada terkait dengan budaya pembuatan kopi kawadaun di Batu Sangkar, asal Batu Sangkar. Jadi dalam proses pembuatannya itu ada teknik dan cara yang bisa dikaitkan dengan materi suhu dan kalor. Bagaimana cara pengolahannya, suhunya itu, apinya, atau segala macamnya yang berkaitan dengan itu. Jadi kita dapat mengaitkan saling kesinambungan antara kearifan lokal, etnoscience dengan pembelajaran IPA. Jadi selain peserta didik itu dapat memahami materi dengan baik, mereka juga dapat memahami kearifan budaya lokal sehingga budaya lokal kita ini tidak akan tertinggal. Seperti itu juga dengan budaya-budaya daerah yang ada di Indonesia lainnya seperti Aceh, Jawa, dan segala macamnya. Jadi pembelajaran yang seperti inilah yang diharapkan pada saat sekarang ini. Jadi mereka itu dapat mengenang budaya-budaya yang mungkin pada saat sekarang ini bisa kita ketahui bahwa budaya itu mulai ditinggalkan atau segala macam. Tetapi dengan adanya penerapan metode seperti ini, dengan etnoscience tadi, dapat membangkitkan jiwa penasaran mereka, mengetahui mereka yang awalnya tidak tahu akan menjadi tahu bahwa inilah kebudayaan saya, inilah daerah saya yang sebenarnya. Saya dapat mengetahuinya, seluk-beluknya bagaimana, seperti itu, Kak. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Mafiroah yang telah menjelaskan terkait dengan kasus 3 dengan sangat jelas. Nah, dihubungkan dengan budaya ya Kak, terkait dengan etnoscience. Nah, saya sendiri juga waktu skripsi dulu mengambil judul terkait dengan etnoscience. Jadi, memang diterapkan langsung, dikaitkan langsung dengan budaya sehingga peserta didik bisa paham dengan materi yang kita ajarkan dengan mengaitkan dengan apa yang udah mereka lihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu merupakan
penjelasan kami terkait dengan kasus 1, kasus 2, dan kasus 3. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan saya selaku moderator apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Nah, sekian presentasi dari kami kelompok 3. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh,